Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel bersama saya Nini Wijayanti, ibu rumah tangga yang mencari rezeki dari dapur. Hai Bunda, jumpa lagi dengan saya di kegiatan membuat orderan kue-kue mini dalam nampan. Banyak sekali yang bertanya mulai dari ukuran plastik OPP, ukuran paper cup untuk kue-kue mini, sampai spill dong bun cetakan kue lumpurnya. Nah, dalam video kali ini akan saya jawab semua satu persatu dari pertanyaan kalian ya. Kebetulan hari ini orderannya kue-kue mini, lumpur kentang dan onde-onde ketan hitam. Kita mulai dari lumpur kentang dulu ya bun. Lumpur kentang kali ini saya menggunakan cetakan mini berukuran diameter 6 cm dan tinggi 1,5 cm. Jika menggunakan cetakan mini ini, satu resep menghasilkan 33 pieces lumpur kentang. Satu nampan berisi 32 pieces. Jadi masih ada satu pieces dan saya makan ternyata rasanya enak sekali bunda. Harga per pieces lumpur kentang saya patok 2.500. Satu nampan berisi 32 pieces. Jadi harga satu nampan kue lumpur ukuran mini ini 90.000 sudah termasuk nampan dan pitanya. Untuk plastik OPP berukuran 8 cm dan paper cup 8 cm. Sedangkan ukuran nampannya mika besar L. Per biji harganya Rp8.000. Jika membeli per 10 harganya Rp72.000. Jadi bisa hemat 800 per biji. Ini membelinya di toko bahan kue dekat rumah ya bun. Juga tersedia di online shop, Shopee khususnya. Ini saya hitung dulu ya bun, jangan sampai kurang atau kelebihan. Pernah saya membeli tidak saya cek, ternyata sampai rumah kurang tutup satu. Jadinya kan sayang ya bun. Untuk pita harganya bervariasi mulai 5.000, 7.000 sampai 12.000 tergantung motifnya. Pita ini berisi 10 biji. Sebelum membuat kue lumpur, saya keluarkan dulu stok isi onde-ondenya. Jadi teman-teman, untuk meminimalisir waktu, baiknya kita menyimpan stok untuk isian onde-onde. Sambil menunggu isi onde-onde di suruang, saya kerjakan dulu kue lumpurnya. Resep lumpur kentang kali ini lebih ekonomis, tapi tetap enak rasanya. Mau tahu seperti apa resepnya? Yuk langsung saja pada bahan-bahan yang dibutuhkan. 430 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan, 100 gram margarin cair, ini pakai api kecil saja ya teman-teman. Sambil kita goyang-goyang. Setelah 80% seperti ini, matikan kompor. Biarkan sisa ini biar meleleh dengan sendirinya ya. Nah, akhirnya sudah mencair semua ya. Tuh seperti ini. Kita sisihkan sambil menunggu margarin ini dingin. Santan, setengah sendok teh garam, dan 1 ikat pandan. Masak santan ini sampai mendidih sambil diaduk-aduk agar tidak pecah santannya. Dengan cara ini lumpur kentang tidak mudah basi ya bun. Ini air biasa, 300 ml air biasa. Ini tempatnya sisa dari santan tadi ya. Lanjut 250 gram gula pasir. Tambahkan 3 butir telur.
Tambahkan setengah sendok teh vanili. Bisa vanili cair, bisa vanili bubuk ya. Kurang lebih ini setengah sendok teh. Kemudian mixer dengan kecepatan rendah. Di mixer sampai gula larut saja, tidak sampai adonan mengembang ya. Nah, cukup seperti ini, lalu matikan mixernya. Berikutnya, masukkan kentang kukus yang sudah dihaluskan tadi. Bisa kembali. Kemudian masukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit ya. Kita bersihkan tepi-tepinya. Kemudian masukkan santannya. Kita aduk manual. Karena ini sekaligus saya masukkan santannya semuanya ya. Kemudian terakhir masukkan margarin yang sudah dicairkan tadi. Seperti biasa saya tambahkan pewarna kuning telur ya, sedikit saja. Misalnya ini opsional ya teman-teman, misalnya mau tanpa pewarna juga tidak masalah, sesuai dengan selera kita. Kalau menurut saya pewarna ini membantu biar ini agak cerah sedikit. Karena kalau tanpa pewarna itu hasilnya pucat. Tapi ya jangan terlalu berlebihan pewarnanya ya. Nanti jadi kurang cantik. Tuh, seperti ini. Untuk mencetak lumpur kentang, jangan lupa selalu memberi alas seng agar lumpur kentang tidak mudah gosong sebelum matang. Untuk cetakannya, saya menggunakan cetakan mini seperti ini. Sebelumnya, saya spill dulu ya macam-macam cetakan lumpur kentang sesuai dengan ukurannya. Berikut ukuran cetakan lumpur kentang yang biasa saya gunakan. Yang pertama, ukuran diameter 6 cm dan tinggi 1,5 cm. Seperti ini. Yang kedua, ukuran diameter 7 cm dan tinggi 2 cm. Seperti ini.
Jadi lebih tinggi setengah sentimeter dari yang pertama ya. Harga per piece lumpur Rp3.000. Berikutnya ukuran yang ketiga, diameter 7 cm dan tinggi 2,5 cm. Harga lumpur kentang Rp3.500 per pieces. Berikutnya ukuran yang keempat, diameter 7,5 cm dan tinggi 2,5 cm. Ini termasuk ukuran jumbo ya teman-teman. Harga per pieces Rp4.000 sampai Rp4.500. Setelah cetakan benar-benar panas, masukkan adonan lumpur kentang. Untuk mencetak lumpur kentang, ada tips-tipsnya agar lumpur kentang tidak lengket. Bisa kalian cek videonya di kolom deskripsi. Di situ sudah saya jelaskan cara mencetak agar lumpur kentang tidak lengket ketika diangkat. Tuang adonan lumpur kentang tidak sampai penuh. Kemudian masak sampai setengah matang. Setelah setengah matang, beri topping kismis di atasnya. Dan tunggu sampai matang. Setelah matang, angkat lumpur kentang. Bisa dilihat sangat mudah sekali ya, dan tidak lengket. Hasilnya tidak gosong dan matang sempurna. Bahkan diangkatnya pakai satu tangan saja bisa ya teman-teman. Tuh seperti ini, hasilnya cantik bukan? Tidak lengket dan matang sempurna. Berikutnya membuat adonan onde-onde mochi ketan hitam. Ini saya share cara yang paling mudah dan paling simple. Tinggal ikuti rumusnya ya teman-teman. 600 gram adonan onde-onde mochi ketan putih, tambahkan 75 gram tepung ketan hitam. Rumusnya 600 dibagi 8 sama dengan 75. Kemudian tambahkan 150 gram ketela kukus halus. Rumusnya 600 dibagi 4 sama dengan 150 gram. Untuk membuat onde-onde mochi ketan hitam ini tetap ditambahkan ketela kukus karena untuk menyeimbangkan tekstur tepung ketan hitam yang agak keras ya. Jadi agar tekstur onde-onde tetap empuk, perlu ditambahkan ketela kukus halus. Dengan cara ini pekerjaan akan lebih efektif. Apalagi jika teman-teman membuat dua macam varian onde-onde, yaitu onde-onde ketan hitam dan onde-onde ketan putih. Cukup membuat satu adonan onde-onde mochi ketan putih, tinggal ditambah ketan hitam dan ketela kukus halus sesuai dengan rumus tadi ya. Harga onde-onde kali ini saya patok harga Rp2.000 per pieces dengan berat kulit 20 gram dan berat isi 15 gram. Tips agar wijen menempel pada kulit onde: usahakan ketika kulit onde-onde masih lembab, langsung dibalur dengan wijen agar wijen dapat menempel dengan sempurna. Biasanya kulit onde-onde menjadi keras selama proses memulun. Hal ini adonan bisa ditambah dengan air suhu ruang sedikit saja sampai kulit enak dibentuk. Seperti ini, kelihatan wijen dapat menempel dengan sempurna ya teman-teman. Saat membalur dengan wijen ini tidak perlu mencelupkan pada air karena wijen akan banyak menempel di tangan. Sebab suka ada yang menggunakan cara seperti itu. Kalau pakai resep saya tidak perlu ya. Cukup buat adonan kulitnya lembab saja, itu sudah membuat wijen akan menempel pada kulit onde-onde dengan sempurna. Kemudian goreng onde-onde dengan menggunakan minyak setengah panas. Untuk teknik menggoreng onde-onde sudah banyak saya share dan saya jelaskan di video saya sebelumnya ya. Nanti saya share linknya di kolom deskripsi. Di situ nanti bisa teman-teman pelajari ya bagaimana bisa menghasilkan onde-onde yang kokoh dan tidak penyok. Pertama menggoreng, gunakan api besar tapi minyak setengah panas.
sambil terus diaduk. Kemudian saat proses mengembang, kecilkan api, biarkan onde-onde dalam proses mengembang di api sedang cenderung kecil atau tergantung tingkat panas minyak goreng. Nah, ini sambil menggoreng onde-onde juga sambil memanggang lumpur kentang, teman-teman. Jadi biar waktunya lebih efektif dan efisien ya. Untuk onde-onde selalu diaduk ya agar matangnya merata. Ada banyak teman-teman yang bertanya mengapa onde-ondenya matang sebelah, karena susah dibalik. Karena terlambat mengaduk jadinya keburu matang setengah bagian. Jadi susah dibalik. Kalau diaduk, aduk terus, matangnya akan merata. Setelah lumpur dan onde-onde dingin, segera untuk dibungkus. Plastik OPP yang saya gunakan kali ini berukuran 8 cm dan paper cup 7-8 cm. Demikian teman-teman yang bisa saya share kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi teman-teman di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.